Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahmah Maulida, NIM 1908101151, kelas PID semester 4, akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pendidikan kecakapan hidup. Yang bagian pertama yaitu bagian A, pengertian. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian yang sederhana dan umum, pendidikan merupakan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan yakni untuk menanamkan nilai-nilai dan norma tersebut serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Nah, yang kedua ada pengertian kecakapan hidup atau life skills, yang merupakan berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai macam tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Nah, kecakapan hidup adalah sebagai petunjuk praktis yang membantu peserta didik untuk belajar sebagaimana ia dapat merawat tumbuh untuk menjadi seorang individu, bekerja sama dengan orang lain, membuat keputusan-keputusan yang logis, melindungi diri sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, pengertian pendidikan kecakapan hidup atau life skills. Nah, pendidikan kecakapan hidup ini adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam perkembangannya. Nah, dengan cara inilah pendidikan akan lebih realistis, lebih kontekstual, tidak akan mencabut peserta didik dari akarnya, sehingga pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik dan akan tumbuh subur. Yang bagian B yaitu jenis-jenis pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama, kecakapan personal atau personal skill, yang merupakan kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri atau self-awareness, dan kecakapan berpikir atau thinking skill. Nah, yang kedua, kecakapan sosial atau social skill, mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati atau bisa disebut communication skill, dan kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah perlu ditekankan karena yang dimaksud komunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi pesannya sampai dan disertai dengan kesan baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatur tentang komunikasi ada pada Quran Surat Toha ayat 44, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, sedangkan yang ketiga ada kecakapan hidup spesifik atau specific life skill, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup yang pertama, kecakapan akademik atau academic skill atau kecakapan intelektual. Nah, ini merupakan kecakapan akademik yang seringkali juga disebut sebagai kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada general life skill atau GLS. Jika kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik atau keilmuan. Yang kedua yaitu bagian B, kecakapan vokasional atau vocational skill, yang merupakan keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional ini mencakup kecakapan vokasional dasar atau basic vocational skill, dan kecakapan vokasional khusus atau occupational skill. Nah, berdasarkan jenis-jenis kecakapan hidup yang sudah saya paparkan tersebut,
pada dasarnya di antara penjelasan para ahli yang satu dengan yang lainnya itu pada hakikatnya mempunyai kesamaan, sehingga beberapa jenis kecakapan hidup sudah termasuk dalam satu kecakapan. Selanjutnya dilanjut pada bagian C dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu poin C tentang tujuan dan manfaat pendidikan kecakapan hidup. Tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Kemudian, esensi dari pendidikan kecakapan hidup itu sendiri adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata baik preservatif maupun progresif, atau lebih spesifiknya tujuan pendidikan kecakapan hidup dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir yang dimulai dari pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah. Dan yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut, pendidikan kecakapan hidup memberikan manfaat pribadi peserta didik dan manfaat sosial bagi masyarakat. Kemudian, poin D, ciri-ciri pendidikan kecakapan hidup. Menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, ciri-ciri pendidikan kecakapan yakni sebagai berikut. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama, terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar usaha mandiri, dan usaha bersama. Terjadi proses penilaian kompetensi, terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama, dan tentunya masih banyak lagi. Materi yang terakhir dari saya yakni poin E tentang evaluasi pendidikan kecakapan hidup. Evaluasi berarti pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri pribadi siswa. Bahkan Anis Sugiono mengatakan bahwasanya secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan, dan yang terakhir menyempurnakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin F, yaitu prinsip-prinsip pengembangan life skill. Menurut Jamal Makmur Asmani, prinsip-prinsip pelaksanaan pengembangan life skill adalah ada 8 prinsip. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku. Yang kedua, tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah menyiasati kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup. Yang ketiga yaitu etika sosio-religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Pelaksanaan pendidikan life skill dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau lembaga pendidikan. Yang keenam, potensi wilayah sekitar sekolah dapat direfleksikan dan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas. Yang ketujuh yaitu paradigma learning for life and school to work dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan sehingga terjadi pertautan dengan dunia kerja dan pihak lain yang relevan. Yang terakhir, poin 8 yaitu
penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memiliki akses untuk memenuhi hidupnya secara layak. Secara garis besar, prinsip-prinsip ini sama seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud. Ada juga yang menyebutkan prinsip-prinsip ini tidak lain adalah kurikulum pendidikan life skill. Poin G. Model-model pengembangan life skill. Program pembelajaran life skill dapat diterapkan di semua jalur dan jenjang pendidikan. Setelah melalui proses penyesuaian kelompok sasaran dan potensi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Penerapan program life skill di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2001 melalui jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Beberapa model yang dihimpun Wartanto dalam penelitiannya yaitu ada 4 model. Yang pertama, model penyelenggaraan life skill pada pendidikan luar sekolah. Proses pengelolaan program life skill pada program pendidikan luar sekolah dimulai dengan cara merekrut peserta didik atau warga masyarakat dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni mereka yang tidak mampu, tidak memiliki keterampilan, dan masih berusia produktif, yaitu antara 18 sampai 44 tahun. Model yang kedua yaitu model penyelenggaraan life skill pada mata pelajaran. Mata pelajaran adalah alat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar pada saatnya nanti dapat digunakan untuk bekal hidup, bekerja untuk mencari nafkah dan bermasyarakat. Model pembelajaran life skill yang terpadu dengan mata pelajaran dan pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan model pembelajaran yang mengarah pada pembentukan kecakapan hidup. Model yang ketiga yaitu model penyelenggaraan life skill untuk mengatasi pengangguran. Model ini dicetuskan oleh World Based Education sebagaimana dikutip oleh Wartanto untuk mengatasi masalah pengangguran yang menjangkit anak-anak putus sekolah dan yang lulus SLTP dan SLTA yang kemungkinan besar tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk menanggulangi semakin banyaknya pengangguran akibat banyaknya jumlah lulusan yang tidak mempunyai keterampilan, maka program pengembangan life skill dengan model ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipakai. Yang terakhir, poin 4 yaitu model community college. Model community college merupakan wadah bagi para peserta didik dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Dengan kata lain, community college dapat disebut sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu atau PPKT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.